Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa lagi pada pertemuan video perkuliahan mengenai kriptografi pada mata kuliah sistem keamanan sistem dan jaringan. Pada hari ini atau pada saat ini kita akan belajar bagaimana yang disebut dengan kriptografi hash bagian ketiga ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bicara teori kriptografi. Pada zaman sekarang kriptografi ada 4 macam. Ya, ada encoding, decoding, ada obfuscating, ada encrypt, decrypt, dan terakhir adalah hash ya. Kemudian juga ada watermarking. Nanti kita akan bicara watermarking juga ya. Nah, kriptografi ini yang saya bahas adalah hash bagian 3 ini. Kita akan coba buat programnya. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, apa itu fungsi hash pada PHP? Jadi pada fungsi hash yang ini saya akan sampaikan fungsi hash pada PHP ya. Fungsi hash pada PHP karena nanti dipakai di pemrograman web ya. Dan saya juga akan memberikan pada hari ini bagaimana mengupload hasil program kita di server lokal ke dalam server online, sehingga kalian pun nanti juga bisa menggunakannya atau siapapun bisa menggunakannya untuk membantu membuat fungsi hash pada PHP atau fungsi hash pada mana-mana saja. Hasil hashnya sama baik diprogram dengan PHP, diprogram dengan Java, atau diprogram dengan apapun, hasil hashnya tetap sama. Baik, fungsi hash pada PHP digunakan untuk proses kriptografi searah. Jadi seperti kita lihat pada teorinya, hash itu beda enkripsi atau kriptografinya dengan encoding, obfuscation, dan enkripsi. Kalau enkripsi dua arah karena dia punya kunci. Nah, tetapi kriptografi ini searah. Begitu sudah berubah dari plain text menjadi ciphertext, maka dia tidak bisa dibalikin lagi ke ciphertext. Karena itu dia dipakai untuk proses autentifikasi. Nah, fungsi hash ini nanti menghasilkan nilai hash yang nanti menjadi kode unik autentifikasi walaupun berubah satu karakter dari plain text-nya ya. Nah, rumus fungsinya kayak begini pada PHP. Hash kemudian diikuti ada beberapa parameter, ada 3. Pertama adalah parameter string algoritmanya. Jadi nanti ada string algoritmanya menggunakan hash algos untuk mendapatkannya, atau ditulis dengan angka atau ditulis dengan stringnya ya, stringnya. Kemudian pesan atau data yang akan di hashing, dan terakhir pilihan false-nya ya, pilihan bool false-nya. Hasilnya adalah sebuah string. Baik, algoritma pada hash fungsi hash di PHP ini hingga rilis terakhir PHP 8 pada tanggal 26 November lalu, algoritma yang tersedia masih 52 algoritma ya. Dan perintahnya adalah untuk mendapatkan algoritmanya hash algos. Pada program yang kita buat ini, saya berusaha menyesuaikan hingga perubahan terakhir algoritma yang tersedia di PHP 8. Jadi saya tidak menuliskannya satu-satu, banyak amat. 52 ya. Maka nanti saya akan membuatnya dengan bentuk for each ya, untuk mendapatkan semua algoritmanya. Oke. Baik, kita langsung saja mulai dengan teori praktikumnya. Nanti kita praktikumkan. Pada pertemuan pertama kita sudah buat folder bernama crypto di htdoc. Maka kita akan buat file baru bernama hashing.php yang kodenya seperti berikut ya. Oke, sambil di post boleh, sambil diketik boleh, silakan nanti dilihatin. Saya terangkan ini adalah baris 1 sampai 31. Ini adalah HTML-nya untuk mendapatkan menginput datanya, untuk mendapatkan data yang akan di hashing dan metodenya. Seperti biasa, ini HTML menggunakan Bootstrap biar cantik ya dan tidak repot dengan CSS-nya. Kemudian ini formnya ada beberapa elemen.
elemen input text ya, elemen input text atau input box, elemen select, dan elemen command button ya. Masing-masing elemen diberi nama teks pesan, fill algo hash, kemudian b proses ya. Oke, baik. Nah, ini inti pesannya di baris 32 dan seterusnya. Nah, baris 32 ini awal PHP, penutupnya adalah di 42, di mana pada baris 33 ini akan mengecek apakah ada tombol b proses diklik sama user. Ketika sudah diklik, maka elemen tag pesan pada forum diambil, elemen fill algo hash juga diambil, kemudian menginisialisasi dulu teks hasilnya, dikosongin. Nah, baru kemudian diambil datanya dengan fill algo hash yang diambil di baris 35 dan tag pesannya diproses yang diambil dari baris 34 dengan nilai false ya. Nah, kemudian ditampilin hasilnya ini di baris 38 dan hasilnya seperti ini. Lihat di bawahnya nanti ditampilin hasilnya. Jadi nanti kalau kita misalnya ada tulisan ini sebuah pesan yang akan di hash, kita ketik di kotak ketik pesan, kemudian dipilih metodenya, ada banyak metode dari 52, silahkan dilihat nanti. Kemudian setelah itu diproses hashing, maka nanti hasil hashingnya seperti ini. Oke, tadi saya lupa ada yang mau saya terangkan juga. Di sini ada, nah ini saya pakai for each ya, for each untuk menuliskan pilihan, setiap pilihan dari algoritma hash. Di sini baris 24 saya membuat perulangan PHP dengan for each untuk mendapatkan setiap array dari hasil hash algos ya, yang saya simpan dalam variabel bernama tipe hash. Nah, jadi nilai pilihan pada elemen HTML selectnya nanti, option selectnya nanti adalah value-nya tipe hash dan juga ditampilin di sini ya. Oke, saya kira gitu. Kemudian ini hasilnya, yuk kita mulai di praktikumnya. Silakan ikutin video berikut ini. Baik, pertama kita jangan lupa, kita sudah hidupkan dulu sampai kontrol panelnya, dan Apache sama MySQL-nya sudah hidup, tapi boleh sih MySQL-nya dimatiin karena kita nggak perlu database ya. Oke, kebetulan ini saya sudah hidupin kedua-duanya. Setelah dihidupkan, silakan buka Notepad++ nya, lalu buka file baru, dan jangan lupa nanti simpan di crypto ya. Oke, ini saya sudah ketik seperti codingnya tadi, silahkan diplototin, diketik, dipraktekkan ya. Nah, ini kita ketik codingnya set sampai habis ya. Nah, nanti kalau kecepatan di pause aja pada bagian ini ya. Nah, kemudian juga ini bagian terakhirnya cuma sedikit kok, ada 44 baris ya. Oke, kalau Anda ngetiknya jurus si pitung, waduh ya, mungkin bisa 44 menit ya. Oke, bagian Anda yang mau malas ngetik, malas ngoding, aduh ya, copy aja deh, nanti di copy atau dilihat aja di kodenya pada Google Classroom saya, atau Anda nanti bisa akses di alamat internetnya yang saya akan uploadkan file ini. Oke, jangan lupa kalau sudah kita simpen. Nah, setelah disimpan, kita jalankan. Oke, jalankannya gimana? Oke, saya ulang ini ya. Oke, nah jadi buka browser, pastekan atau ketik codingnya, ketik alamatnya. Maaf, ketik alamatnya belepotan. Ketik alamatnya http://crypto/hashing.php. Nah, ini dia jalan, tinggal dicoba aja, ketik coding pesannya apa, pilih metodenya yang banyak ini ada 52 metode ya. Misalnya saya pakai metode Joat. Nah, jadi hashing dengan metode Joat. Hasilnya gimana? Kita tinggal diklik aja prosesnya. Set. Nah, inilah dia metode Joat pendek ya. Ini sebuah pesan yang akan di hash. Nah, ini adalah kata aslinya, hasil hashingnya ini.
Kalau berubah huruf, berubah apa? Berubah. Mari kita coba cek. Nah, ini metode pesannya akan di hash. Kita tambahkan misalnya H-nya besar. Ya, nah, lihat ya. H-nya besar, hashnya yang terakhir. Ini ya 800E1E1E ya. Sekarang kita lihat pakai joat lagi. Pakai joat lagi. Maka nanti hasilnya beda. Tuh, beda ya. Jadi selalu unik dia. Oke. Dengan algoritma joat. Nah, baik, ini yang di lokal area. Saya akan juga mengajarkan sama Anda hari ini bagaimana menguploadnya di server online. Baik, yuk. Nanti teorinya, teori mengenai hash bisa lihat di sini ya. Di alamat ini. Nah, ini di alamat ini di PHP manualnya. Oke. Sebelum kita ke sana, yuk kita buka dulu alamatnya. Ingat ya, alamat server online yang sudah kita pelajari, id.00webhost.com, cpanel login. Iya, silakan login pakai akun Gmail Anda nanti. Iya, kita login pakai akun Gmailnya. Ya, saya pakai akun Gmailnya. Kita loading. Oke, sudah masuk di web member areanya. Kita kelola websitenya, manage websitenya, gunakan file manager. Oke, kita ke tools, file manager, upload file, buka public HTML-nya. Buka public HTML-nya. Nah, kita akan upload dia ke sini dengan klik ini, upload file, select filenya. Iya, kita ambil filenya tadi ada di server lokal, di C, di sampp, htdoc, crypto ya. Nah, ini dia filenya, hashing ya. Pastikan sudah disimpan tadi ya. Oke, sudah disimpan. Oke, kita upload ini, upload thread. Iya, alhamdulillah uploading 100% selesai. Oke, kita tes ya. Kita tesnya gimana? Ya, tulis aja nama akun kita HW Komputer tadi ya. Karena saya pakai HW Komputer Bengkulu .webhost.app.com/hashing.php. Iya, sama antara yang di lokal dengan yang di online ya, sama dia fungsinya sama. Yuk kita lihat ya, dengan joat tadi ya, sama enggak? Pasti sama lah ya. Oke, nah ini yang 800E1E1E yang tadi kita ganti juga hashnya, huruf H-nya huruf besar ya, sama pakai joat juga. Oke, nah ini Anda bisa jadi inspirasi nih buat judul skripsi ya. Apa judulnya Pak? Oke, nih saya kasih tip nih yang lagi pada cari judul skripsi. Catat ya, siapkan kertas atau diketik deh. Apa judul skripsinya? Implementasi algoritma hashing joat untuk pengamanan parameter URL. Ya, nah ini silakan nanti studi kasusnya aplikasi apa aja, aplikasi webnya. Oke, selamat belajar. Lebih kurang saya mohon maaf. Demikian dulu pembelajaran kita hari ini pada judulnya tadi, yaitu mengenai kriptografi hash pada PHP bagian ketiga. Insya Allah nanti kita berjumpa pada pertemuan berikutnya lagi yang lain mengenai watermarking atau beberapa kriptografi dan keamanan sistem dan jaringan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.